Halo, saya Krisandra. Di sini saya akan membahas seputaran tentang kanker serviks. Teman-teman pasti sudah tidak asing lagi dengan penyakit kanker. Kanker merupakan penyakit tidak menular, tetapi bisa saja diturunkan oleh orang tua yang terkena kanker kepada anaknya. Kanker serviks atau yang biasa disebut kanker leher rahim terjadi pada wanita yang disebabkan oleh virus HPV atau Human Papilloma Virus. Kanker ini terjadi ketika munculnya sel-sel abnormal yang menjadi tumor ganas di area leher rahim. Pada tahun 2020 sampai 2022, sebesar 3.914.885 perempuan yang berusia 30-50 tahun atau setara dengan 9,3% dari sasaran telah menjalani deteksi dini kanker leher rahim dengan metode IVA. Deteksi dini tertinggi dilaporkan oleh Provinsi Nusa Tenggara Barat sebesar 34,1%, diikuti oleh Sumatera Selatan sebesar 33,5% dan Kepulauan Bangka Belitung sebesar 27,8%. Sedangkan cakupan terendah yaitu Papua sebesar 0,1%, diikuti oleh Papua Barat 0,4% dan Sumatera Utara sebesar 0,7%. Kanker serviks umumnya dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama karsinoma sel squamosa, yang kedua adenoskarsinoma, yang ketiga karsinoma adenosquamosa. Dari ketiga jenis kanker serviks, yang paling sering ditemukan adalah jenis karsinoma sel squamosa dan adenokarsinoma. Sementara itu, jenis kanker karsinoma adenosquamosa adalah jenis yang paling jarang ditemukan. Pada tahap awal, biasanya kanker serviks tidak menimbulkan gejala. Gejala sering tidak disadari hingga kanker telah berkembang lebih jauh dan telah menyebar ke daerah di sekitarnya. Gejala yang timbul akan semakin banyak apabila kanker telah memasuki stadium lanjut. Gejala awal kanker serviks pada stadium lanjut yaitu ada 4. Yang pertama, keputihan yang tidak pernah sembuh. Yang kedua, rasa nyeri pada perut bagian bawah. Yang ketiga, pendarahan sesudah melakukan hubungan intim. Yang keempat, pendarahan sesudah mengalami menopause. Gejala kanker serviks yang lebih lanjut atau setelah terjadi penyebaran yaitu yang pertama, munculnya cairan dari vagina berwarna kekuning-kuningan, berbau, dan bercampur darah. Yang kedua yaitu saluran kencing tersumbat. Yang ketiga, nyeri panggul. Yang keempat, banyak pendarahan dari vagina. Yang kelima, sakit ketika melakukan hubungan intim. Pendeteksian kanker serviks dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa tes. Yang pertama adalah tes pap smear. Pemeriksaan rutin pap smear adalah salah satu cara pemeriksaan sel rahim yang dapat mengetahui perkembangan sel leher rahim sampai mengarah pada pertumbuhan sel kanker sejak dini. Yang kedua yaitu deteksi dini dengan metode IVA atau inspeksi visual dengan asam asetat. Metode IVA dilakukan dengan cara melihat langsung serviks yang telah diolesi larutan asam asetat sebanyak 3-5%. Perubahan warna pada serviks dapat menunjukkan serviks normal yaitu berwarna merah homogen atau lesi prakanker berwarna bercak putih. Deteksi dini dengan menggunakan IVA hendaknya dilakukan 1 kali pada usia 35-40 tahun. Apabila didapati hasil yang positif, maka setelah pengobatan dianjurkan pemeriksaan ulang setahun kemudian. Apabila didapati negatif, maka dapat melakukan pemeriksaan ulang setiap 5 tahun. Yang berikut adalah tes HPV. Tes ini menggunakan teknis pemeriksaan seluler DNA yang terkait dengan HPV diuji dari sebuah contoh sel yang diambil dari leher rahim atau liang senggama.
Pencegahan penyakit kanker serviks dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu yang pertama, melakukan hubungan seksual dengan aman. Yang kedua, menghentikan kebiasaan merokok bagi para wanita. Yang ketiga, mengonsumsi makanan sehat. Yang keempat, menerapkan pola hidup sehat. Sekian dari saya, terima kasih.